Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kita ketemu lagi masih dalam pembahasan tentang KB. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan informasi tentang metode KB jangka panjang yang diantaranya adalah implan, IUD, tubektomi atau steril pada wanita, dan vasektomi atau steril pada laki-laki. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan metode KB yang jangka pendek. Ada apa saja sih dalam metode KB jangka pendek? Seperti halnya metode KB jangka panjang, untuk yang jangka pendek pun ada yang hormonal dan ada yang non-hormonal. Nah, kalau yang hormonal ada suntik KB, suntik 1 bulanan dan suntik 3 bulanan. Kemudian ada pil KB. Pil KB ini pun disediakan untuk ibu yang sedang menyusui dan untuk yang tidak sedang menyusui. Sedangkan untuk yang non-hormonal ada kondom dan metode amenorelaktasi. Nah, kita bahas satu persatu ya, Bunda. Untuk suntik KB yang 3 bulanan terlebih dahulu, ya. Jadi suntik KB yang 3 bulan, Bunda bisa ke tempat bidan atau praktek bidan ya, ataupun ke puskesmas. Efektivitas daripada suntik KB ini adalah 97%. Jadi ada kegagalan ya, tetap ada kegagalan sebanyak 3%. Kemudian suntik KB 3 bulanan ini bisa menyebabkan head yang tidak teratur, bahkan bisa tidak head sama sekali. Kemudian kembalinya kesuburan juga lama. Paling tidak Bunda harus menunggu antara 6 bulan sampai 1 tahun setelah lepas suntik KB yang 3 bulanan untuk bisa mendapatkan kesuburan kembali. Dan suntik KB yang 3 bulanan ini pun tidak dianjurkan bagi bunda-bunda yang memiliki riwayat kanker payudara, tekanan darah tinggi, perdarahan pervaginam yang tidak diketahui, dan kemudian penyakit pembuluh darah atau stroke ya. Jadi untuk keadaan-keadaan medis tersebut tidak dianjurkan untuk memakai suntik KB yang 3 bulanan. Kemudian mengenai efek sampingnya juga sering ditemukan pada bunda-bunda yang menggunakan suntik KB 3 bulanan, itu adalah keluhan bertambahnya berat badan yang signifikan, kemudian pusing-pusing, dan kadang-kadang ada rasa menggigil. Menggigil tiba-tiba, bukan karena cuaca yang dingin, tapi tiba-tiba saja Bunda merasakan seperti menggigil atau biasanya drodok gitu ya. Nah, itu untuk suntik KB yang 3 bulanan. Kalau untuk suntik KB yang 1 bulanan, ini Bunda bisa mendapatkan head yang lancar ya, jadi tidak begitu mengganggu di dalam pola menstruasinya. Tapi Bunda juga harus setiap bulan pergi ke praktek bidan atau ya ke puskesmas. Memang tidak disediakan untuk suntik yang 1 bulan, jadi hanya ada di bidan praktek ya. Dan suntik yang 1 bulan ini pun tidak dianjurkan bagi bunda-bunda yang sudah berusia 35 tahun atau lebih. Kemudian keadaan-keadaan seperti penyakit tekanan darah tinggi, riwayat stroke, kemudian kanker payudara atau riwayat kanker payudara, dan perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya, ini juga menjadi kontraindikasi dari suntik KB yang 1 bulanan. Nah, sudah bisa memahami ya Bunda bagaimana suntik KB ini boleh dipakai oleh bunda-bunda atau tidak, harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan Bunda. Dan satu hal yang tidak kalah penting, bahwa kalau kita memang sudah obesitas ya, maka sebaiknya tidak menggunakan
KB suntik, karena KB suntik ini tadi sudah saya sampaikan bisa menambah berat badan yang cukup lumayan ya. Kemudian juga bagi bunda-bunda yang habis melahirkan dan siap untuk menyusui dede bayinya, tidak dianjurkan pula untuk menggunakan KB suntik karena akan mengganggu ASI. Begitu ya Bunda, untuk sementara tentang suntik KB dulu. Pada video selanjutnya akan saya sampaikan tentang pil KB, kondom, dan metode amenorelaktasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.